Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Meteo 7A, kelompok Ibnu Amruddin dan Muhammad Zainal Riyadsyah akan menyampaikan presentasi mengenai the Synoptic Regulation of Dry Land Intensity. Layoutnya adalah pendahuluan, data dan metode, selanjutnya hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Menurut para ahli, dryland adalah batas aliran udara dan dryland biasanya terbentuk di sepanjang dataran tinggi pada bulan-bulan musim semi dan sering menjadi tempat yang menunjukkan terjadinya konveksi. Penjampuran sebagai akumulasi pemanasan permukaan di mana lapisan batas konvektif lembab di arah medan bawah dengan atmosfer bebas kering di atasnya mempengaruhi kekuatan dryland. Proses mesoscale seperti sirkulasi frontogenetik yang terkait dengan kontras suhu virtual melintas garis kering dapat menghasilkan sirkulasi ageostropik yang mengarah pada intensifikasi dryland. Proses skala sinoptik dapat mempengaruhi kekuatan dryland. Dalam makalah ini, data dan metode yang dibutuhkan adalah yang pertama, penelitian ini dilakukan di Texas Barat. Data yang digunakan adalah data sinoptik dari Texas Barat untuk menentukan hari munculnya dryland dan ukuran dryland menggunakan statistik linear dan komposit. Data musim semi sebanyak 182 musim selama tahun 2004 dan 2005. Selanjutnya adalah data perbedaan suhu. Perbedaan suhu titik embun antara stasiun mod dan padu. Dan data perbedaan maksimum suhu titik embun antara dua stasiun sepanjang jalur timur-barat dari stasiun mod dan padu. Selanjutnya data yang diperlukan adalah data perbedaan kecepatan angin komponen U antara stasiun mod dan padu dan data perubahan antara antara pukul 7 dan 18 local time dalam perbedaan titik embun antara mod dan padu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Riyad. Silakan. Baik, terima kasih untuk hasilan pembahasannya. Yang tertera pada slide ini ialah peta titik-titik yang melakukan pengamatan dryland tersebut. Yang dimana depan lagi, Pak. Slide depannya. Yang mana garis tebal itu ialah di mana stasiun yang melakukan pengamatan yang terhubung, yang diidentifikasi dalam teks pada gambar tersebut. Next, Pak. Kemudian dari stasiun yang melakukan pengamatan tersebut tentang intensitas dryland tersebut. Kemudian ada pertemuan dryland komponen U dari 64 hari dryland pada tahun 2004 hingga 2005. Kemudian data regresi linear menunjukkan koefisien korelasi yaitu 0,73. Dari hasil pembahasannya, dari 182 titik, musim dipilih menjadi 64 hari, kemudian diolah secara komposit, sehingga masing-masing kuartil terdiri dari 16 hari. Kemudian medan komposit dibangun dari kuartil atas dan bawah. Kemudian hasil yang berikutnya dibuat peringkat kuartil TD dan angin U pada 100 ralat pada jam 18.00 local time pada hari kuartil teratas. TD adalah disebut dari dryland kuat. Hari pada kuartil bawah, TD disebut hari dryland 5. Kemudian dryland kuat ditunjukkan dengan gelombang palung. Kemudian dryland lemah ditunjukkan dengan gelombang punggung. Peringkat angin U dibuat di No atau Sires menggunakan reanalisis encar pada jam 00 UTC dan atau jam 19.00 local time. Kemudian hasil komposit tersebut
untuk kuartil teratas TD dan angin U-nya serupa. Begitu pula untuk hasil untuk kuartil bawah, sehingga data yang digunakan didasarkan pada TD-nya. Kemudian ini gambar A-nya itu A dan B-nya itu ketinggian geopotensial 250 hektopaskal. Itu garis solid menurut skalanya. Kemudian dan arah angin vektornya. Kemudian dari gambar C dan D-nya itu di ketinggian 500 kPa pada Mei 2007. Kemudian kecepatan anginnya, ketinggian geopotensialnya, terus gambar E dan F-nya itu tekanan permukaan laut pada garis 2 hektopaskal. Kemudian gambar A dan B yang nampak merupakan angin zonal permukaan, di mana nilai positif dan 0 negatif atau solid putus-putus yang ditunjukkan pada gambar A dan B. Kemudian gambar C dan D-nya itu merupakan titik embun permukaan setiap 1,5 derajat Celcius positif dan 0 negatif. Nilai solidnya itu yang putus-putus. Next. Kemudian untuk gambar berikutnya ini, gambar A dan B-nya itu suhu pada lapisan 700 setiap 1,5 derajat Celcius positif dan nilainya 0 atau negatif. Sedangkan solidnya itu yang putus-putus. Sedangkan gambar C dan D-nya itu kelembaban relatif di lapisan 850, di arsir dan berkontur setiap 15% sesuai skala. Dan gambar E dan F-nya itu suhu permukaan setiap 2 derajat Celcius, nilainya positif dan 0. Sedangkan solidnya itu yang putus-putus. Kemudian untuk kompositnya sendiri, dihitung lemma itu pada gambar A dan B, tingkat selang di ketinggian di lapisan 700 hingga 500, garis solidnya itu 0,2 derajat Celcius per 1 kilometer ya. Kemudian gambar C dan D-nya itu indeks kenaikan permukaan hingga ketinggian 500. Di setiap ketinggiannya itu 1 derajat Celcius nilainya positif atau 0. Sedangkan garis solidnya itu yang putus-putus. Kemudian komposit yang tanpa batasnya itu pada gambar A pada lapisan 500 geopotensial, garis padat setiap 60 meter dan gambar B-nya itu tekanan permukaan laut pada baris setiap ketinggian 2 hektopaskal. Dari hasil penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut, yang mana yang pertama, penelitian ini menunjukkan aliran skala sinoptik berperan penting dalam menentukan kekuatan drainline. Kemudian kekuatan drainline diukur dari perbedaan suhu titik embun permukaan antara daerah pengamatan MORT dan PADU. Kemudian ada perbedaan komponen angin U antara MORT dan PADU pada domain 230 km yang menunjukkan daerah pertemuan drainline. Kemudian didapatkanlah nilai korelasi antara intensitas drainline dan pertemuan drainline sebesar 0,73, menunjukkan pertemuan angin berperan penting dalam intensitas drainline. Baik, terima kasih Muhammad Riyad. Demikian tadi presentasi dari kami, Muhammad Ibnu Amiruddin dan Muhammad Riyad, sebagai bagian dari pemenuhan tugas MSc. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.